Gimana Bapak? Baik, kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini kita akan segera mulai. Untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen jika tidak berhalangan bisa menghidupkan kameranya. Untuk sebelumnya saya akan bertanya nih kepada Profesor Albert, gimana nih Prof kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan, tetap sehat. Alhamdulillah. Harus semangat, saya hidup sehat itu ya. Ya, Prof. Baik ya Prof, ya kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Mohsolahatul Mustafa MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Yang terhormat Ibu Asma Lutfi STHI MU selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Yang kami hormati Bapak Dr. Sensmed Fadli Husain SSOS MSI selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Yang kami hormati Bapak Kuncoro Bayu Prasetyo SAN MA selaku Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Albertus Penan Lambert SPD MPD AIPO selaku Guru Besar Bidang Keolahragaan Universitas Patimura. Dan juga yang berkesempatan pada pagi hari ini sebagai pemateri dalam mata kuliah Conservation Education on Asian Community jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNES dengan tema Manajemen Konflik Organisasi Berbasis Budaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena taufik dan hidayahnya pada pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam pelaksanaan kegiatan kuliah umum Conservation Education on Asian Community. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Setiawan, selaku pembawa acara pada kegiatan kuliah Conservation Education on Asian Community pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, tanya jawab seputar materi perkuliahan yang telah disampaikan. Untuk yang keempat, penutup. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita buka kegiatan kuliah pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Sebelum masuk materi kuliah umum kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan CV singkat dari pemateri kita kali ini. Nama lengkap, Profesor Dr. Albertus Penan Lambert, SPD, MPD, AIPO. Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 17 Agustus 1967. Jenis kelamin laki-laki, NIP 1967171994034031002, NIDN 00170867008. Pekerjaan dosen, pangkat pembina TKT 1/4B, jabatan fungsional, lektor kepala, instansi FKIP Universitas Patimura Ambon, alamat kantor FKIP Unpati Ambon, Jalan Insinyur Muhammad Puturina, OK, telepon 0911312343 Ambon 97121, alamat rumah Jalan PHB Halong Atas, RT 017 RW 06, Kecamatan Baguala Ambon, telepon 081294109400, 0813-4333-7950, 0821-22464747, kode pos 97123. Untuk pengalaman menulis buku dan haki sendiri, ada beberapa pengalaman sendiri, akan saya bacakan beberapanya. Yang pertama, berkarakter dengan berolahraga dengan berkarakter, olahraga membangun karakter bangsa, sport media, penerbit Java Pustaka, Oktober 2011, buku ISBN 9786029962574, PT Java Pustaka Group, Graha Bentul, lantai 2, Jalan Bentul 4, nomor 4-5, Surabaya. Yang kedua, manajemen konflik dalam olahraga, solusi pemecahan konflik dalam dunia olahraga Indonesia, Maret 2013, buku ISBN 97860218737
731. Geraha Media, Gedung Geraha Bentul lantai 2 Jalan Bentul 4 nomor 4 sampai 5 Surabaya. Yang ketiga, evaluasi dalam pengajaran penjas buku ajar FKIP Unpati Ambon Desember 2013. Untuk Haki sendiri, yang pertama, Haki pengembangan strategi pembelajaran homogeneity, psycho-cognition HPC, serta pengaruhnya pada hasil belajar siswa SD di Kota Ambon. Yang kedua, Haki buku ilmu kepelatihan olahraga nomor 000245734 6 April 2021. Yang ketiga, Haki buku manajemen konflik dalam olahraga, solusi pemecahan konflik dalam dunia olahraga di Indonesia nomor 000245735 6 April 2021. Untuk pengalaman organisasi sendiri, yang masih dijabat sampai saat ini, yang pertama, Ketua Umum Pengurus Provinsi Wushu Indonesia Maluku masa bakti 2018 sampai 2022. Yang kedua, Ketua Umum Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia Maluku masa bakti 2019-2023. Sekretaris Umum DPD Asosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia Maluku atau ADRI masa bakti 2020-2024. Yang keempat, Ketua Dewan Pakar Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Provinsi Maluku periode 2020-2025. Yang terakhir, Wakil Ketua Umum Ikatan Dosen Katolik Indonesia IKDKI Maluku masa bakti 2021-2026. Itulah sedikit CV singkat dari Profesor Dr. Albertus Ferdinand Lambert, SPD, MPD, AIKO. Selanjutnya, kepada Bapak Profesor Dr. Albertus Ferdinand Lambert, SPD, MPD, AIKO, dipersilakan untuk memaparkan materi kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Sofian. Andi, Bu Andi ya, atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lab, dan seluruh dosen, juga kepada seluruh mahasiswa yang berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kalau di olahraga itu dibuka dengan salam olahraga ya. Ya. Kalau di sosiologi ini kira-kira dibuka pakai salam apa? Kita harus menghargai semua budaya ini, Prof. Ya, Pakai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. siap. Rahayu. Wah, siap. Baik, sebagaimana hari ini saya didakwa ini untuk menyajikan materi terkait dengan manajemen konflik dalam organisasi berbasis budaya. Ya, saya punya background latar belakang olahraga, sehingga kemarin konfliknya saya arahkan ke olahraga. Ya, hari ini mungkin saya bergeser sedikit ke sosiologi ya, antropologi. Kita berusaha untuk menyesuaikan. Tapi yang jelas bahwa kajian kita nanti, materi kita pada hari ini, paling tidak kita harus mengerti, tahu ya apa kira-kira penyebab konflik dan mengapa terjadi konflik, dan bagaimana kira-kira kalau konflik itu sudah terjadi, bagaimana caranya kita mengatasinya. Ini yang nanti bagian yang harus kita ketahui. Di dalam universal culture itu dikemukakan bahwa unsur-unsur kebudayaan itu yang kita kenal itu ada kurang lebih 7 poin itu. Ada terkait dengan sarana prasarana atau perlengkapan, kemudian mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, gitu ya, sistem pengetahuan, dan juga termasuk religi, keagamaan kita. Nah, dari sekian banyak ini, saya tidak mengkaji
keseluruhannya gitu. Saya hanya mengkaji tentang sistem kemasyarakatannya saja. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sistem kemasyarakatan kita itu, sorry, ya, jadi ada yang kita kenal apa yang disebut dengan interaksi. Ya. Jadi interaksi sosial kita, sebagaimana kita ketahui, ya, itu ada 4 aspek penting di dalamnya. Yang pertama itu yang terkait dengan cooperation atau kerjasama, kemudian juga yang terkait dengan competition, konflik, dan accommodation. Nah, ini ketika kita bicara tentang proses sosial atau kemudian interaksi sosial dalam kemasyarakatan, kita tidak bisa menghindari 4 aspek ini. Ya, ada unsur-unsur kerjasama, kemudian bagaimana kita berkompetisi, ya, bersaing, kemudian juga ada konflik, ya, yang kita kenal juga dengan pertikaian, ya. Kemudian juga terkait dengan accommodation atau penyesuaian. Gitu ya. Ya. Ini aspek-aspek yang ada dari sisi atau kita kaji dari sisi interaksi sosial. Nah, terkait dengan baik 4 aspek tersebut yang terkait dengan cooperation, competition, konflik, dan accommodation, ya kita tahu dulu bahwa yang kita kaji hari ini terkait dengan organisasi. Tentu saja organisasi ini banyak hal yang ada atau terjadi di dalamnya, juga organisasi sosial misalnya kita lihat. Yang jelas bahwa organisasi itu memiliki peran yang strategis untuk membangun manusianya. Jadi kalau di dalam organisasi, katakanlah organisasi sosial yang lainnya atau organisasi kemasyarakatan, ya kita tahu bahwa organisasi, kalau saya di olahraga, katakanlah sebagai organisasi keolahragaan, itu memiliki peran yang penting ya untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Kita di kampus boleh-boleh saja kita berorganisasi di kampus, ya, dan kita boleh-boleh saja banyak mendapatkan kuliah dari dosen-dosen yang hebat-hebat juga di kampus. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kampus itu sebagai satu-satunya indikator yang untuk mengembangkan diri, ya, itu rasanya kita tertinggal juga. Sehingga saya juga menyarankan kepada adik-adik mahasiswa semua, ya jangan jerah-jerahnya gitu ya untuk terlibat dalam organisasi. Jadi kita wajib. Ya. Saya dibesarkan di olahraga ini dari sisi organisasinya itu ya mulai dari mahasiswa sampai saat ini di KONI itu, kalau kita kenal di organisasi olahraga di KONI itu ya saya 7 periode di sana. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi tentu saja asam garamnya dari KONI di semua bidang itu sudah saya dapat ya, mulai dari apakah itu ketua bidang organisasinya, ketua bidang litbang penelitian dan pengembangannya, atau kemudian di ketua binpresnya, pembinaan prestasinya, sampai ke Segum ya, sekretaris umum, sampai di wakil ketua umum, bahkan sampai ke terakhir itu karteker ketua umum KONI Maluku. Jadi kita dibesarkan di organisasi. Nah, ini bagi adik-adik yang sudah terlibat di organisasi-organisasi kampus, ya silakan diterusin karena itu akan sangat memberikan kontribusi yang positif. Tapi juga jangan lupa di luar sana masih banyak organisasi-organisasi yang juga tentu akan bisa memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup kita ya, baik sebagai mahasiswa saat ini atau mungkin besok-besok ya, siapa tahu mau juga jadi anggota DPR ya. Ya itu punya pengalaman yang harus kita terus asah gitu. Nah, terkait dengan itu tentu organisasi ini yang kita kenal itu tidak mulus-mulus saja. Kita bergabung di organisasi itu tidak pernah mulus-mulusnya. Ya, organisasi itu sangat rentan terhadap konflik. Karena setiap waktu kita akan berhadapan dengan semua komunitas yang ada di situ. Ya syukur-syukur kalau itu komunitasnya seprofesi.
Tapi kalau komunitasnya tidak seprofesi, ada orang politik di dalamnya, ada orang olahraga di dalamnya, ada orang organisasi sosial yang lain di dalamnya, maka tentu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Nah, sehingga kalau kita kaji, ya kita harus siap. Kita harus siap bahwa di dalam berorganisasi, kita akan senantiasa berhadapan dengan berbagai macam konflik. Ya. Jadi yang namanya organisasi itu sangat rentan terhadap konflik. Lalu kemudian, karena kita tahu bahwa konflik itu tidak mungkin kita bisa elakkan, lalu kalau kita usahakanlah konflik tetap ada di dalam organisasi kita, tetapi juga ya kinerja kita, prestasi kerja kita itu tidak terganggu. Konflik saja, gitu ya, Bung Andi ya. Iya. Ya. Jadi kita berorganisasi, kita senantiasa berhadapan dengan konflik. Ya, kita jangan menyelesaikan konflik itu dengan cara-cara yang tidak elegan, misalnya. Kita tetap saja mengelola konflik itu secara baik, dan kita boleh terjadi, tetapi kita harus prestasi kerja kita harus tetap meningkat, ya, kinerja kita juga tetap harus efektif, gitu, tidak boleh kalah dengan konflik itu. Dan terkait dengan berbagai macam konflik yang terjadi di dalam organisasi itu, maka dikatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Konflik itu harus dikelola. Ya. Kalau diabaikan, maka jadi kacau lagi. Nah, maka tidak ada pilihan lain. Kalau konflik itu senantiasa kita hadapi kapan saja, di mana saja, bila mana saja, kepada siapa saja itu akan terjadi, maka tidak ada pilihan lain selain konflik itu harus kita manage. Ya, kalau kita manage, maka kita wajib mengetahui cara-cara memanage itu. Nah, itulah kita katakan bahwa pentingnya yang namanya manajemen konflik itu. Jadi manajemen konflik ya dianggap sebagai solusi. Ya. Maka untuk memanage konflik itu tentu kita juga di samping pengurus organisasi yang lain, tetapi kita butuh yang namanya seorang pemimpin yang mampu untuk mengelola konflik itu menjadi sebuah prestasi. Jadi ini konflik ada ini, orang-orangnya ada juga ini. Ya, bagaimana konflik itu senantiasa terjadi? Ya, kita butuh seorang pemimpin yang bisa untuk mengelola konflik itu menjadi sebuah prestasi. Justru jangan konflik itu menghambat organisasi itu, tapi konflik kita kelola supaya bisa menjadi sebuah prestasi. Saya karena kebanyakan di KONI Maluku, saya sedikit memberikan sedikit juga hasil perolehan. Kalau di KONI Maluku atau di olahraga, ini saya kutip sedikit prestasi olahraga Maluku ini ketika mulai mengikuti PON, mulai dari PON kedua. PON pertama kan di Surakarta ya, tahun 1948. Udah lahir belum tuh? Belum, Prof. Saya juga ya. Jadi PON ketika itu saya baru kelahiran 67, tapi PON sendiri sudah 1948, dan itu PON pertama yang diselenggarakan di Surakarta. Nah, ya, itu ya tahun pertama itu. Dan itu Maluku belum sempat mengikuti kegiatan PON itu. Tetapi Maluku mulai mengikutinya sejak PON kedua sampai ke PON ke-20 kemarin di Papua. Jadi kalau kita lihat track record prestasinya itu, yaitu Maluku itu hanya punya prestasi, ada 5 kali PON prestasi, yaitu PON 10, PON 11, ya, PON 15, PON 17, dan PON ke-19 di Jawa Barat. Jadi bayangkan dari 19 kali keterlibatan Maluku itu di dalam PON itu, yaitu hanya ada 5 kali PON prestasi buat Maluku. Dan seumur-umur itu Maluku paling tinggi itu hanya 7 medali emas, belum pernah 8 medali emas. Jadi kalau dibandingkan dengan Semarang berpuluh-puluh ya, berpuluh-puluh medali emas. Kalau Maluku itu sedikit karena memang pesertanya juga sedikit. Kalau pesertanya yang mengikuti dari sana 43 orang, 49 orang, maka tentu saja nomor-nomor yang direbutkan juga sedikit. Tetapi yang lebih penting di sana, kalau kita lihat dari grafik itu,
tidak sekedar grafik. Artinya bahwa 5 kali pun prestasi yang terjadi di Maluku itu, 5-5-nya itu ketika berkonflik yang luar biasa. Nah, jadi konfliknya tinggi, luar biasa, tetapi juga prestasinya tidak turun. Justru konflik itu memacu orang untuk berprestasi. Nah, itu hebatnya gitu. Jadi jangan kita kalah sama konfliknya. Kita harus bisa memanfaatkan konflik itu untuk meningkatkan prestasi. Tentu saja itu salah satu contoh dari yang namanya olahraga. Tetapi di organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang lain tentu tidak kalah dari itu. Ya, kita berharap bahwa konflik bisa terjadi kapan saja, bila mana saja, di mana saja. Tetapi kita bisa mengelola konflik itu sehingga prestasi kerja kita di dalam organisasi, di dalam lembaga, ya itu tidak menurun, tetap harus meningkat terus. Itu yang penting. Ya, kita tahu dulu, karena kita terbicarakan tentang konflik, ya kira-kira konflik itu apa? Ya, di sini dikatakan bahwa konflik itu adalah perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. Jadi apa gitu? Konflik itu apa? Katakanlah itu perbedaan pendapat. Orang berbeda pendapat itu sudah konflik. Orang berbeda pandangan, di situ sudah mulai ada konflik. Ya. Entah itu dengan kelompok-kelompoknya atau dengan organisasi yang seimbang, sejajar, atau dengan siapa saja. Nah, itu makna konfliknya itu. Ya. Kalau kita lihat juga dari Walton, itu dia mengatakan bahwa konflik organisasi itu adalah perbedaan ide atau inisiatif antara bawahan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan, dan seterusnya. Artinya apa? Katakanlah di atas itu perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu sudah sebagai konflik. Jadi bagian bawah Walton itu dia justru mengatakan lebih dari itu lagi. Jadi perbedaan ide, katakanlah perbedaan ide. Ya, kalau pendapat itu kan sudah keluar ya, itu perbedaan pendapat. Tapi kalau ide, gagasan itu kan sebenarnya masih ada di pikiran kita, masih ada di, ya itu perbedaan ide, perbedaan inisiatif, ya itu saja sudah dikatakan sebagai konflik. Jadi apakah itu antar bawahan dengan bawahan, atau ke bawahan dengan atasan, atau ke atasan dengan atasan, itu tentu saja sudah dikatakan sebagai sebuah konflik. Jadi begitu rentannya. Ya, kalau kita lihat konsepsi konflik yang kita ketahui, ini ada tiga pandangan yang perlu kita perhatikan. Jadi terkait dengan konflik itu ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama itu dikatakan sebagai pandangan tradisional. Pada dalam pandangan tradisional itu apa? Dia katakan bahwa itu konflik itu identik dengan negatif, identik dengan kekacauan, merugikan. Itu pandangan tradisional. Jadi kalau orang-orang pandangan tradisional, mungkin termasuk saya, mungkin termasuk Bung Adi, katakan wah kalau itu jangan ada konflik deh. Konflik itu jelek gitu kan. Nah, jadi dalam pandangan tradisional, konflik itu identik dengan negatif, ya, kacau, ya, kemudian merugikan banyak orang dan seterusnya. Tetapi di dalam pandangan humanis, ya, di dalam pandangan hubungan manusia, ini dikatakan bahwa konflik itu hal yang normal saja. Jadi tidak dapat dihindari dan dapat memacu dinamika organisasi. Gitu. Ini pandangan hubungan antar manusianya. Jadi kalau yang satu pandangan tradisional dibilang wah konflik itu jelek, tidak boleh terjadi, itu kacau itu. Gitu. Tapi kalau dalam pandangan hubungan manusia dibilang wah itu kalau konflik itu normal-normal saja. Gitu. Ya konflik tidak bisa kita hindari. Bahkan konflik itu bisa memacu dinamika organisasi. Nah, itu pandangan yang kedua itu. Sedangkan pandangan yang ketiga atau pandangan interaksionis itu justru mendorong. Jadi pandangan interaksionis itu dia mendorong pemimpin untuk tetap mempertahankan konflik itu pada tataran tertentu. Tataran tertentu itu bagaimana? Kalau konflik itu misalnya terlalu tinggi kan jadi bias. Kalau tidak ada konflik sama sekali juga orang tidur-tiduran aja tuh.
bodo amat kan gitu, tiduran aja kayak kalau di organisasi olahraga misalnya kayak KONI itu ya santai-santai saja sampai ke kantor tidur, habis tidur pulang lagi gitu. Karena nggak ada yang peduli gitu. Tapi kalau ada konflik, misalnya saya ke kantor mau main-main, nggak kerja, yang lain lihat, oh itu orang itu datang nggak pernah kerja-kerja gitu. Jadi tentu saja tiga pandangan ini menjadi hal yang penting. Jadi sekali lagi saya tekankan itu, ya ada tiga pandangan yang perlu kita ketahui dalam hal tradisional, apa itu pandangan tradisional, apakah itu pandangan yang terkait dengan hubungan manusianya, ataukah kemudian pandangan interaksionis. Ini yang terjadi di dalam konflik ya. Ini proses terjadinya konflik itu macam-macam. Jadi kalau kita lihat dari anteseden awal terjadinya konflik itu, orang mulai merasa frustasi. Jadi frustasi itu merupakan titik awal itu. Lalu kemudian mengganggu pikiran orang, mengganggu perasaan orang. Akhirnya tingkah laku, pola-pola perilakunya itu menjadi berubah semua. Akhirnya yang dilakukan itu juga bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bisa saja negatif, bisa saja positif. Ini proses terjadinya konflik dan dia mengawali itu semua ketika mulai terjadinya konflik itu orang mulai terganggu, pikirannya itu mulai terganggu. Nah, ini yang perlu kita tahu supaya paling tidak kita usahakan ya mungkin bisa menghindari tapi juga bisa memanage secara baik. Ada juga terkait dengan proses konflik ini. Kalau dari sisi Thomas Net ini dia bilang bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Bahkan terjadinya episode 1 datang terjadi sampai mulai dari awal sampai terakhir, yang ini pergi datang lagi, satu episode lagi nggak boleh pergi datang lagi satu episode. Jadi terus terjadi konflik itu dalam kehidupan manusia yang tidak pernah ada habis-habisnya. Jadi ya kalau sudah begitu, apa kita harus menghindar terus? Nggak mungkin juga, harus dihadapi gitu. Ini juga terjadi kita katakan sebagai penyebab terjadinya konflik ya. Tiga hal penting yang juga merupakan awal dari terjadinya sebuah konflik. Jadi baik itu terkait dengan karakteristik dari individu itu sendiri, kemudian juga terjadi akibat dari situasi dan kondisi di dalam sebuah organisasi, dan juga terkait dengan struktur organisasi itu. Jadi apakah dari sisi manusianya itu ada value ya, nilai-nilai yang di sana, sikapnya bagaimana di sana, ya kepercayaannya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, itu semua justru ikut mengganggu terjadinya konflik itu sendiri. Begitupun yang terkait dengan situasi kondisi yang ada ya, mungkin dari kebebasan berinteraksi, ya kebutuhan akan keputusan, status, perbedaan pandangan, komunikasi yang dibangun dalam kelompok, kadang kita bimbang, ragu menyampaikan pendapat, ya, sehingga kita kemudian terbawa-bawa. Jadi bagian-bagian yang juga ikut mempengaruhi. Ya, termasuk di dalam struktur itu sendiri banyak sekali hal yang kita berbeda tujuan, berbeda pendapat di dalam sebuah organisasi itu. Ya semoga saja dia tidak menjadi, meskipun dia menjadi sumber konflik atau penyebab konflik, tapi ya harus dikelola secara baik sehingga justru tidak mengganggu. Bagaimana cara-cara kita mencegah gitu ya, ini ada konflik. Kalau sudah terjadi, ataukah sebelum terjadi kita butuh mencegah supaya konflik itu jangan terjadi. Nah, kalau kita kepingin mencegah konflik itu, ya kita harus tahu dulu tujuan organisasi. Kita semua harus sepakat bahwa tujuan organisasi itu lebih penting daripada tujuan saya, tujuan Adi, tujuan yang lain gitu. Jadi tujuan-tujuan organisasi itu diutamakan dulu, baru kepentingan individu dan kelompok-kelompok itu. Gitu. Ada struktur tugas yang stabil dan dapat dijangkau. Ini juga dalam organisasi, kalau ada tugas yang diberikan tetapi kemudian tugas itu tidak dirincikan secara baik, atau orang yang menerima konsep tugas itu tidak memahami secara baik, ini jadi kacau. Jadi usahakan supaya dalam hal struktur tugas itu yang paling tidak bisa dijangkau secara baik oleh si penerima tugas itu, sehingga dia bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Ya.
tingkatkan komunikasi antar anggota. Kalau dalam organisasi satu datang satu pergi, nggak pernah ketemu, ya jadi kacau, nggak nyambung. Tetapi kalau misalnya kita lebih sering berinteraksi dengan sesama teman kita, sesama pengurus yang lain, maka tentu saja segala sesuatu bisa dapat kita komunikasikan secara baik. Gitu ya. Kemudian juga menghindari situasi menang kalah. Ya kita jangan sedikit-sedikit kita ingin menang saja, gitu. Nggak mau kalah, jadi masalah juga. Gitu. Yang kalah terus nggak pernah menang juga jadi masalah. Itu. Ya, jadi dalam kita mengambil keputusan sebagai pemimpin organisasi besok, ya kita harus menghindari lah. Jangan kita ini menang terus kita puji-puji terus, yang ini kalah jadi kita ejek-ejek terus. Nah ini jadi sumber konflik. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana kalau konflik itu sudah terjadi. Kalau konflik itu sudah terjadi, maka otomatis banyak penyelesaian konflik itu. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, dikatakan di situ ada cooperation atau kerjasama. Ya, itu ya harus kita kerjasama, ya berkolaborasi itu harus kita bangun di dalam organisasi. Ya, kita bisa menyelesaikan konflik dengan cara bersama-sama ya, membangun komunikasi yang baik. Ada juga yang kita kenal dengan istilah avoidance. Avoidance itu atau menghindar. Ya, mungkin Bung Adi juga kalau yang nggak mau repot-repot gitu kan. Ada orang berantem, daripada gua di situ ntar terlibat lagi, mendingan gua pokoknya dia kabur lah, gitu. Ya itu artinya menghindar, nggak mau terlibat di dalam konflik itu. Banyak orang memilih alternatif itu daripada aku di situ, ntar kita berantem lagi, mendingan pergi. Nah itu bagaimana kita menghindari konflik itu salah satu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik itu? Gitu. Ada juga untuk kompetisi. Orang menyelesaikan konflik di mana-mana, ada juga menggunakan kompetisi. Jadi ya daripada berkonflik-konflik, kita bikinlah olahraga. Sama-sama kita main volley, atau mungkin sepak bola, atau mungkin kalau olahraga tradisional itu, ya ada tarik tambang, main hadang, main segala macam. Dengan demikian ya konflik kita lupa konflik itu, dan justru akan membuat kita menjadi berdamai dengan yang harusnya tadi orang-orang yang berkonflik dengan kita ya. Ya juga terkait dengan kompromi. Ini berkonflik. Kalau nggak ada komprominya, nggak ada titik temunya, ini akan berantem terus ini, habis-habis ini. Mungkin Bung Adi punya pengalaman gitu ya di kampus, kalau enggak ya kita terpaksa harus kompromi. Bagaimana menyelesaikannya? Bung, bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita sama-sama berkompromi, mencari titik temu, harus akar permasalahannya di mana supaya bisa diselesaikan. Ya. Ada juga untuk akomodasi. Ya. Kita mengakomodasi, kita menyelesaikan konflik itu antar mereka-mereka yang bertikai. Ya. Kemudian juga ada dominasi. Ya, kalau ada sebuah organisasi yang mendominasi, itu yang junior itu biasanya atau yang sedikit atau yang relatif kecil kelompoknya itu nggak berani bersuara. Wah ini masanya besar sekali nih, kalau kita bersuara bisa dilindas habis ini kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dominasi itu ada. Ada juga yang terkait dengan kolaborasi. Jadi kita sama-sama berkolaborasi, ya sama-sama membangun, ya sama-sama bekerja sama, ide-ide gagasan kita sama-sama kumandangkan, maka kita upayakan mudah-mudahan dengan cara-cara itu konflik juga bisa menyelesaikan. Ada juga dengan yang istilahnya problem solving atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi kita kumpul, kita masing-masing kira-kira harus bagaimana nih? Harus mencari solusi alternatif terkait dengan ya kelompok A dan kelompok B yang bertikai. Mereka sendiri yang mencari solusi-solusi atas berbagai kondisi itu. Ya. Dan ya bisa jadi kita organisasi mereorganisasi ulang. Ya, kalau kita mendesain ulang, wah ini ribut-ribut terus, ya mendingan dua-duanya keluar deh, gua pasang orang baru aja gitu supaya jangan ribut-ribut gitu. Kalau nggak berantem terus ini orang-orang ini. Nah itu jadi masalah juga.
Itu bagaimana cara menyelesaikannya. Dari sisi cooperation, ya ini ada 3 indikator penting. Kalau tadi kita bekerja sama bagaimana menyelesaikan konflik, ya dari sisi cooperation-nya ada yang istilahnya bargaining. Jadi kalau kita bargaining, ya macam-macam lah. Ini kita udah kumpul nih, ketemu ini. Ya bagaimana pertukaran? Saya kasih ini untuk kalian gitu. Saya dapat apa dari kalian? Pertukaran barang dan jasa. Oh ini saya punya ini, saya bisa kasih untuk Anda. Oh saya punya tenaga ahli ini, saya bisa sumbangkan untuk Anda. Ini orang, barang, jasa daripada para ahli. Jadi bisa kita lakukan dalam bentuk itu. Ada juga untuk co-optation. Ya, kalau kita lihat co-optation itu cara untuk menghindari terjadinya goncangan. Bagaimana cara-cara yang kita hindari tadi itu. Ya. Kemudian coalition. Jadi koalisi ini kalau kita mungkin ada dari mahasiswa yang pernah berorganisasi di kampus atau juga pernah kalah di dalam organisasi pemilihan ketua, senat atau DPMF atau DP HIPS dan seterusnya. Bisa jadi saya kalah. Orang yang kalah ini kalah karena dia merasa ini kecil. Biasanya mereka memilih untuk join. Wah ini orang ini terlalu hebat. Ayo kamu kalah, itu kalah, dia kalah, saya kalah. Ayo gabung jurus yuk. Gabung jurus maka dengan sendirinya kita menjadi besar juga, menjadi kuat supaya bisa mengimbangi dia. Nah, ini cara-cara untuk bagaimana terkait dengan yang tadi cooperation atau kerjasama itu. Ya. Kemudian juga terkait dengan accommodation. Ya. Akomodasi itu apa tadi yang saya bilang, ada usaha-usaha untuk meredakan pertentangan dalam kelompok. Apapun usahanya itu selama kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, ya itu menjadi penting. Kita mengakomodasi. Lalu bagaimana bentuk-bentuk akomodasi itu? Di sini dikatakan ada coercion. Ya. Paksa. Ini nggak mau. Kalau nggak mau, gue tunjuk lu. Itu bahasa kasarnya kan gitu ya. Lu ngapain nggak mau? Ayo, ini ada semacam paksaan. Ya, itu namanya coercion. Ada juga terkait dengan compromise. Jadi kita kompromi, ya saling memahami. Ya kalau saya memahami Anda pahami saya juga lah. Masa saya pahami Anda terus, Anda nggak pernah pahami saya, nggak pernah terjadi kompromi kalau begitu. Maka kita butuh yang namanya compromise itu. Juga yang terkait dengan arbitration. Kalau saya orang olahraga, jadi saya bicara olahraga lah sedikit ya. Kalau kita punya masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan dalam organisasi olahraga itu, ya di KONI itu ada satu bidang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, yaitu yang namanya arbitration. Jadi dewan arbitrase di sana, kita seperti di sidang-sidang juga mengumpulkan bukti dan segala macam untuk kita menyelesaikan secara internal dari organisasi itu. Ya, gitu. Ya juga ada yang mediasi. Ya, kalau mediasi berarti kita libatkanlah pihak ketiga, siapapun itu yang kita anggap dia memiliki pengaruh yang baik, ya, itu bisa kita gunakan untuk bisa memberikan masukan, nasihat-nasihat, solusi-solusi alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah. Atau juga conciliation, ini memberikan kesempatan untuk berasimilasi dalam berbagai kegiatan, gitu ya. Nah, juga terkait dengan toleransi. Kalau toleransi ini dikatakan di sini menghindarkan diri dari perselisihan. Jadi kita ada tahap-tahap di mana kita harus bertoleransi terhadap orang lain, gitu ya. Dan ada juga stalemate. Stalemate ini istilahnya kita berantem sepanjang masa, nggak pernah ada kelar-kelarnya. Gitu. Karena nggak ada kelar-kelarnya, malas jadinya berantem. Ya wah, di sana kuat, kita juga nggak mau kalah gitu, sama-sama hebat, sama-sama kuat. Akhirnya berhenti sendiri. Gitu. Udah malas berantem, ya udah. Oh, jadi malas berantem gitu. Kita berantem juga gak ada untungnya. Dia juga selalu, kita nggak bisa ngalahin dia. Untuk apa lagi berantem? Jadi jenuhlah mereka berdua. Kelompok-kelompok itu jadi jenuh dan berhenti sendiri. Ya.
Lalu ataukah kemudian kalau sudah ada tidak ada lagi titik temu, ya kita bawalah ke jalur pengadilan. Kalau di olahraga itu bilang ada arbitrasenya, dilarang untuk membawa ke pengadilan, pengadilan terbuka, pengadilan umum. Tetapi kondisi sekarang terbalik-balik. Nah, di arbitrase sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, terpaksa bawalah ke pengadilan. Akhirnya pengadilan juga yang memutuskan. Di organisasi olahraga sekarang kita lihat kadang PSSI masih berantem sana sini, tenis meja masih berantem sana sini, taekwondo masih berantem sini, ada IUT, ada PPTI, ada segala macam berantem nggak bisa habis itu. Nah, ya itu bagian-bagian untuk bagaimana kira-kira kita menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan konflik, ya kita harus tahu juga ya, kita harus kenal jenis-jenis konflik. Kira-kira konflik itu yang bagaimana itu ya, yang apa-apa saja jenis-jenisnya itu. Kita lihat di situ ada konflik pribadi, ada konflik rasial, ada konflik antar kelas-kelas sosial, strata-strata itu. Ada konflik politik, apakah itu antar golongan, ya, antar masyarakat, dan juga ada konflik yang berskala besar, apakah itu nasional atau internasional, antar negara dan seterusnya. Jadi Bung Adi dan adik-adik mahasiswa sekalian, jangan kita berpikir konflik itu hanya ketika kita marah-marahan dengan orang lain. Hanya karena saya tidak enjoy dengan orang lain. Tapi konflik itu bisa terjadi di diri sendiri. Saya mau beli sepeda motor, duit saya nggak cukup-cukup. Teman-teman saya udah manas-manasin terus. Berkonflik tuh dengan diri sendiri. Waduh, duit saya nggak cukup-cukup ini gimana ini, saya harus beli sepeda motor, ini ada keluaran baru, entah mungkin yang 250 kayak saya kepingin pakai yang Ninja atau mungkin yang lain-lain itu kan, tapi nggak jadi beli. Jadi pertentangan dengan diri sendiri. Kalau syukur-syukur bisa mengatasinya, tapi kalau nggak bisa mengatasinya, ya bisa merampok, bisa nodong-nodong, bisa mencuri, bisa di mana-mana. Nah, saya tidak berharap begitu. Itu ketika konflik itu menjadi bias, ya, dampaknya tidak fungsional, tetapi dampaknya justru disfungsional. Dampaknya merugikan, apakah merugikan diri sendiri maupun merugikan juga orang lain, gitu ya. Jadi itu jenis-jenis konflik. Nah, itu kalau misalnya ada yang dari Handoko itu juga menjelaskan tentang dia membedakan konflik-konflik itu ya. Dia bilang ada 5 jenis konflik itu. Jadi konflik dalam diri individu sendiri yang sudah seperti yang saya jelaskan. Ya. Kemudian konflik antar individu, saya dengan Mas Adi dan dengan mahasiswa yang lain, ya, antar dosen dan dosen, selalu ada konflik itu. Ya. Saya juga dosen, saya juga kadang tidak sependapat dengan teman-teman dosen yang lain. Ada dosen juga yang mungkin suka marah-marah, ada dosen juga yang terlalu baik, gitu kan. Macam-macam itu jenisnya. Ya. Jadi ada konflik antar individu di dalam organisasi, ada konflik antar individu dengan kelompok. Saya bukan marah si A itu, saya bukan marah si B itu, tapi saya benci itu organisasinya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ada organisasi yang kok nyebelin gitu. Organisasi ini kok nggak ada baik-baiknya. Organisasi ini kok rusuh terus gitu, berantem terus. Apa masalahnya? Nah, itu antara pribadi orang dengan kelompok, ya. Atau juga antar kelompok, juga antar kelompok dalam organisasi-organisasi. Itu jenis-jenis konflik. Jadi jangan berpikir tentang konflik yang besar-besar, tapi mengatasi dulu konflik dalam diri sendiri itu. Saya mau pakai celana jeans yang bagus, tapi juga nggak dapat gitu. Udah baru beli, udah ada yang nyolong lagi. Nyolong, saya berkonflik baru ini. Waduh, saya udah cari duit capek-capek beli, ada yang nyolong lagi kan. Atau ada yang teman yang pinjam tapi nyebelin gitu, pinjam nggak balik-balik, celana jeansnya dipakai. Ya. Ada juga terkait dengan stimulasi konflik ya. Jadi ketika konflik itu tidak terjadi atau konflik itu katakanlah organisasi itu vakum saja, kita perlu mendesain konflik. Oh ini konflik kok. Oh, saya ke kantor organisasi ini
orang pada tidur, ada yang malas datang, nggak pernah 1 bulan 1 kali datang gitu. Kalau itu tuh perlu kita desain konflik. Istilahnya adalah bagaimana kita menstimulasi konflik. Misalnya, ini ada satu cara ini, kita memasukkan anggota yang memiliki pandangan yang berbeda dengan yang lain lah katakan gitu. Jadi kalau kita semua memiliki pandangan yang sama, bisa jadi semua datang tidur sampai pulang nggak ada yang marah-marah. Kita masuk ada yang suka berkicau, masuk dia selalu punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, akhirnya kita jadi berdiskusi lah, jadinya berdiskusi dan berdebat dan sejenisnya. Nah ini akhirnya menjadi konflik-konflik baru yang bisa kita usahakan bisa menaikkan tensi organisasi. Ataukah kemudian kita reorganisasi, kita restrukturisasi, dan kita atau bisa juga ruling. Kita rotasi jabatan. Oh dulu kamu di bendahara, kebanyakan duit lu sampai jadi malas berkantor. Sekarang mendingan gue pindahkan lu ke humas deh. Nah, itu akan jadi panas. Yang si A yang tadi di bendahara selalu berhadapan dengan duit dan mengatur duit, sekarang giliran masuk ke humas itu, ini kok sepertinya gersang sekali, nggak ada duit lagi. Ya, ini jadi memicu pikiran kita. Atau kita kemudian reorganisasi. Kita reorganisasi, kita daur ulang kepengurusan organisasi itu. Nah, itu maka tensinya akan tinggi juga. Nah, ataukah kita jabatan-jabatan itu kita strukturisasi. Ada yang kita hilangkan, ada yang kita tambah jabatan yang baru. Misalnya. Nah, ini ikut menstimulasi konflik. Atau juga balelo. Balelo ini menyampaikan info yang bertentangan. Jadi semua orang bilang ya, tapi ada satu yang bilang tidak. Nah, itu masalah baru. Pertama kita kejar, ada polisi kejar pencuri. Pencuri itu masuk ke satu desa, ya, dan ketika polisi itu datang ke desa itu, kemudian menanyakan, menemukan salah satu orang di situ dan ditanyakan kepada si A itu, ada nggak lihat orang yang lari ke kampung ini? Gitu. Ada mungkin tahanan yang kabur ke kampung ini. Semua orang mengatakan tidak. Tetapi mungkin sampai yang satu ini dibilang, ya saya lihat. Kita mau percaya yang mana ya? Mau percaya satu kampung yang mengatakan tidak melihat orang masuk di kampung kita itu, atau mau percaya satu orang yang mengatakan bahwa saya melihat orang itu masuk di kampung ini. Itu yang bertentangan itu. Bisa jadi dia bilang dia melihat karena yang mencuri dan masuk ke kampung itu dia sendiri. Kan nggak ada yang tahu, dia sendiri yang tahu bahwa dia masuk ke kampung itu. Apakah dia salah? Enggak, karena dia lebih benar, faktanya dia yang lebih tahu dari semua orang karena dia sendiri pelakunya. Ya, itu bisa kejadiannya seperti itu yang kita katakan dengan balelo. Ya. Atau juga kita mungkin perlu mempromosikan jabatan-jabatan tertentu ya untuk menawarkan insentif tertentu ya. Kemudian juga kita mempromosikan si A menjadi apa, si B menjadi apa, menunjukkan. Ini cara-cara untuk bagaimana membuat organisasi itu tidak vakum. Nah, kita juga bisa memilih pemimpin yang baru. Apakah dia lebih demokratis atau kan bisa jadi saja memberikan yang otokratis juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah kita memilih pemimpin yang baru sehingga dia memiliki nuansa baru di dalam memanage atau mengelola organisasi itu. Dengan demikian tensi temperamen dari organisasi itu akan meningkat. Itu yang kita bilang menstimulasi konflik itu. Ya. Ini paling tidak gambaran besarnya, saya tidak perlu menjelaskan lagi, tapi ada gambaran-gambaran bagaimana kita memanage sebuah konflik itu, sehingga konflik itu ketika orang diam-diam vakum, kita perlu mendorong itu supaya ada konflik. Ketika konflik sudah terjadi, ya kita harus tekan juga supaya jangan bias gitu. Nah, itu bagaimana cara kita menstimulasi konflik. Nah, kalau konflik sudah terjadi, kita usahakan bagaimana jangan sampai terlalu tinggi, kita harus tekan. Kita mendegradasi konflik itu. Caranya kayak apa?
Ya ini ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C yang suka bertikai. Kita pisahkan deh, lu ke sana, lu ke sana, lu ke sini. Gitu. Kita pisahkan mereka yang berkonflik itu. Maka dengan sendirinya konfliknya akan, tensi konfliknya itu pasti akan menurun. Gitu ya. Nah, ataukah bisa juga dengan menerapkan peraturan yang baru. Kalau ini terlalu enjoy dengan peraturan ini, si kelompok ini juga terlalu enjoy dengan peraturan ini, ya marilah kita bikin sebuah aturan baru yang di sini tidak merasa nyaman, di sana juga tidak merasa senang. Ya mereka sama-sama senang, sama-sama susah. Gitu. Maka tentu saja tensi dari organisasi itu imbang lah, bisa berimbang. Atau juga bisa memfungsikan peran integrator. Jadi ada orang-orang ketiga yang bisa kita gunakan, orang-orang yang berpengaruh. Oh ini berantem terus. Wah saya sudah berusaha untuk menyelesaikan ini tapi nggak selesai. Saya minta tolong Pak Kajur untuk bisa menyelesaikan. Pak Kajur datang ini. Bisa saya pecat nanti. Nah, akhirnya tensinya jadi menurun. Ya. Atau juga konsultasi dengan pihak-pihak lain itu ya. Atau juga mendorong negosiasi supaya komunikasi bisa terjalin bagus. Ya, juga mungkin terkait dengan rotasi-rotasi jabatan tadi bisa mendorong atau menstimulasi konflik, tapi juga bisa meredakan atau mengurangi konflik itu sendiri. Jadi mutasi-mutasi jabatan, rotasi-rotasi jabatan di dalam sebuah organisasi itu juga menjadi penting. Ya. Kemudian kita taruhlah tempatkan tujuan yang akan kita jangkau itu. Dan kita harus mengingatkan semua bahwa ini loh tujuan kita ini yang besar. Ya. Kita berharap organisasi ini akan lebih maju. Gitu. Jangan kita berantem terus, nggak pernah maju-maju. Ya. Ataukah kita mungkin melakukan job training, melakukan pelatihan lagi terkait dengan organisasi-organisasi yang kita harapkan bisa mendukung kita meningkatkan kinerja organisasi, bisa berprestasi secara baik dalam bekerja, itu yang paling penting. Ya, modelnya itu seperti ini. Jadi ada model-model, kalau kita lihat macam-macam model, karena tulisan terrinci, tapi garis besarnya yang sudah saya sampaikan tadi, yang paling tidak gambarannya itu. Ini model manajemen konflik juga yang integratif ya, terkait dengan manajemen konflik. Ada juga faktor perkawinan antara konflik-konflik ini. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, di gambar ini, ya ada orang-orang yang berbeda pendapat, ya berbeda inisiatif, itu bisa saja terjadi. Ya. Misalnya di ya. Jadi kalau kita lihat di sana itu, situ ada yang tulisannya PP. Ya. PP itu perbedaan pendapat ya. Ada PP, ada PI. PI ini ada perbedaan inisiatif. Ada juga di sini disingkat PT, ya, perbedaan tujuan ini. Dan ada PK, ini perbedaan kepentingan. Jadi kalau dalam sebuah organisasi itu tidak mungkin semua punya pendapat sama. Tidak mungkin semua punya karakter sama. Tidak mungkin semua punya kepentingan yang sama. Tidak mungkin juga semua punya tujuan yang sama. Orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, punya inisiatif yang sama, punya kepentingan yang berbeda-beda itu selalu ada dalam sebuah organisasi. Apakah mereka itu harus kita basmi? Enggak juga. Gitu. Kalau kita lihat di bawah itu ada perkawinan-perkawinan. Katakanlah kita mengawinkan, ada orang-orang dalam satu kelompok yang berbeda pandangan. Kita kawinkan dengan orang-orang yang berbeda inisiatif. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mereka menjadi kreatif. Jadi orang yang berbeda pandangan, ya, perbedaan pandangan itu dikawinkan dengan orang-orang yang berbeda inisiatif, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka menjadi kreatif. Ataukah kita kawinkan antara mereka yang sering berbeda pendapat dengan orang-orang yang berbeda tujuan? Berbeda pendapat, berbeda tujuan. Kalau mereka itu kita kolaborasikan, apa yang terjadi? Ya motivasi kerjanya justru meningkat. Jadi ingat-ingat itu Bung Ari. Jangan dihilangkan orang-orang itu, tetapi harus kita kawinkan, kita kolaborasikan, maka motivasi kerja mereka akan meningkat.
Ada juga orang-orang yang berbeda tujuan. Kalau kita kawitkan dengan orang-orang yang punya pandangan yang berbeda, gitu, maka yang terjadi apa? Mereka berkompetisi. Perbedaan pandangan dan kemudian orang-orang yang berbeda tujuan. Kalau kita kawinkan orang-orang itu berbeda tujuan dan berbeda pandangan itu, kepentingannya berbeda, maka akan menjadi kompetisi, bersaing mereka. Ataukah orang-orang yang memiliki perbedaan kepentingan dengan orang-orang yang memiliki perbedaan tujuan, ketika kita kolaborasikan mereka, yang terjadi justru terjadi dinamika kelompok. Ataukah kemudian yang terakhir kita katakanlah perbedaan tujuan, orang-orang yang punya tujuan yang sama ini ada di sini. Kemudian orang yang memiliki inisiatif yang berbeda ada di sini. Ketika kita kawinkan dua kelompok ini, yang terjadi apa? Ya, mereka bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu betapa pentingnya kita dalam sebuah organisasi yang kita katakanlah berbeda-berbeda, itu jangan menjadikan itu sebagai sebuah tantangan, tapi jadikan itu sebagai kekayaan. Karena ketika kita mengkolaborasikan mereka, ada dampak dari kolaborasi itu, hasilnya selalu ada. Ada kreativitas kerjanya meningkatkah? Ataukah motivasi kerjanya menjadi lebih baikkah? Ataukah terjadi persaingankah? Oh, ini terlalu santai, kita bikin mereka bersaing. Maka kita kumpullah orang-orang yang memiliki perbedaan tujuan dan perbedaan kepentingan, kita kawinkan mereka, maka bisa terjadi kompetisi di sana. Maka dengan demikian tentu saja organisasi itu akan berkompetisi, gitu ya. Nah, di sini juga ada ya, kita lihat bagaimana kita memanage konflik itu sehingga performansi kerja daripada organisasi itu tetap baik dan produktif. Ya. Jadi konflik itu kita atasi. Kalau konfliknya rendah, ya kita harus stimulasi. Ketika konfliknya kita tataran ini rendah, ini tinggi di sini. Ya. Kalau konfliknya rendah, ya kita stimulasi. Tapi kalau kemudian konfliknya terlalu tinggi, harus kita tekan. Sehingga bisa terjadi degradasi, penurunan konflik di sini. Nah, dengan demikian, maka performansi kerja kita ini akan menjadi tinggi. Gitu. Performansi kerja kita menjadi tinggi, produktivitas kerja kita juga akan meningkat. Gitu. Sorry. Itu ya. Jadi gambaran kita terkait dengan bagaimana konflik itu kita manage baik sehingga performansi kerja kita akan baik, ya akan semakin tinggi performansi kerja kita, penampilan kita juga akan semakin baik, tetapi juga kita produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua. Ada juga model manajemen konflik berbasis budaya. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah organisasi bisa jadi ada pemimpin. Pemimpin memiliki karakter sendiri. Pengurusnya memiliki karakter sendiri. Budaya dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki karakter sendiri. Oh, ini orang Jawa, karakternya begini. Oh, ini orang Bugis Makassar, karakternya begini. Oh, ini orang Ambon, karakternya begini. Orang Ambon suka belak-belakan, suka pengkol gitu. Orang Jawa kalem, diam. Nah, ada orang Bugis Makassar yang ini berantem tapi otaknya ada di sana, misalnya. Nah, ini budaya-budaya dari masing-masing daerah itu punya nuansa tersendiri terhadap bagaimana konflik itu bisa terjadi. Nah, sehingga kalau konflik itu sudah terjadi akibat atau dampak dari pemimpinnya, atau dampak dari organisasinya, ataukah kemudian dampak daripada budaya, kebiasaan orang, kultur dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi itu yang terjadi atau terkumpul di dalam satu wadah itu, maka dia akan memicu konflik. Dan ketika konflik itu sudah terjadi, kita harus manage secara baik, sehingga pada akhirnya peningkatan prestasi di dalam organisasi itu juga akan meningkat. Dan ini terakhir ini kalau kita lihat di situ, nah, kita lihat ini juga terkait dengan kepemimpinan. Kalau di dalam dunia organisasi, kita terpaksa harus membagi. Di organisasi keolahragaan, saya banyak berkecimpung di sana sehingga saya meneliti di sana. Ternyata bahwa di organisasi keolahragaan itu kita perlu memisahkan. Ya, ini ada harus keras pada level manajemen,
pengurusnya. Tetapi juga pada level kepelatihannya yang terdiri dari atlet dan pelatih, itu harus kita manage secara terpisah dengan orang-orang yang ada di organisasi. Kalau di level organisasi kita bisa tekan keras, tapi kalau di level atlet dan pelatih kita butuh penekanan, tapi kita juga butuh stimulan bagaimana menyelesaikan mereka sehingga mereka tertantang. Sehingga pada akhirnya ketika konflik itu diberikan, karena kita tahu kalau pembagian secara menyeluruh itu diklasifikasikan atau ada kurang lebih 4 tipe ya, 4 tipe manusia. Dari sisi manajemennya, kalau kemarin hasil penelitian itu ada yang kematangan emosionalnya bagus tapi temperamennya tinggi, gitu. Ada yang kematangan emosionalnya bagus tapi temperamennya rendah. Orang-orang seperti itu kan kita butuh delegasikan tanggung jawab saja. Tapi ada yang seperti air beriak tanda tak dalam, organisasinya dia baru sedikit saja, tetapi akunya tinggi sekali. Nah, orang-orang begini kalau kita perintah mereka ngamuk gitu. Nah, kita harus mencari cara-cara yang lebih humanis menangani mereka sehingga mereka merasa diakui juga. Nah, ini tipe-tipe saya kasih kode di situ, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Artinya nanti mungkin di dalam organisasi atau di dalam kampus, di dalam satu semester itu bisa jadi ada orang-orang yang memiliki 4 tipe itu. Ada yang pendiam sekali, ada yang tukang bikin ribut, ya, ada yang biasa-biasa saja. Nah, itu tipe-tipe orang itu. Maka memanage orang-orang itu tidak bisa disamakan semua. Orang yang sudah punya tanggung jawab bagus, ya kita kasih tanggung jawab aja. Bung, ini ada tugasmu ini, tolong diselesaikan. Jadi bisa selesaikan. Tapi ada yang nggak mau diberita. Orang Ambon bilang, saya siapa? Orang Medan kan bilang, ini Medan, Bung. Jadi karakter orang itulah yang membuat organisasi itu berkembang. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita dalam sebuah organisasi itu apatis, tidak berkembang, maka kita perlu stimulasi konflik. Kita perlu mendorong agar terjadinya konflik. Tapi kalau konfliknya sudah terjadi, kita harus jaga. Kita harus jaga supaya konfliknya jangan bias. Jaga di tataran mana? Di tataran optimal, tidak maksimal. Kalau maksimal berarti kacau. Nah, kita harus jaga. Kalau sudah sampai tahap ini optimal, harus kita jaga itu. Jaga. Kalau terlalu tinggi kita tekan degradasi dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan tadi. Jadi kalau tidak terjadi konflik, orang kan tidur saja itu, datang organisasi tidur. Nah, itu harus ada semacam memasukkan orang yang baru, yang berbeda pandangan, yang suka ngomel, atau kita rolling jabatan, maka mereka itu akan terpancing untuk, jadi organisasi tidak apatis, tidak statis, tapi dia akan berkembang terus. Nah, jadi konflik jangan didiamkan, konflik juga tidak jahat, sejauh kita mampu memanage konflik itu secara baik, maka otomatis organisasi itu akan tetap berkompetisi sehingga pada akhirnya kinerja organisasi akan bagus, prestasi kerjanya pun akan bagus dan membanggakan kita semua. Saya kira itu, Bung Adi, yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Nanti mungkin akan berkembang kalau ada yang bertanya ya. Baik. Ya, terima kasih Profesor Albert. Ini bagaimana nih mahasiswa sekalian? Penyampaian materinya sangat mantap sekali, dari macam-macam konflik, jenis konflik, dan yang saya takjub itu konflik itu tidak dianggap sebagai hal negatif saja, karena konflik itu membuat kita semakin berkembang jika kita hadapi dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya saya mempersilahkan untuk penanya, jika ingin bertanya kepada mahasiswa sekalian, boleh raise hand. Untuk yang pertama nih, ada dari Sosan, dari Mbak Anisya. Untuk Mbak Anisya, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya izin berkenalkan, saya Anisya Ramadhani dari jurusan Sosiologi dan Antropologi. Saya izin bertanya, Pak, terkait
organisasi, konflik di dalam organisasi. Dalam organisasi sendiri, perbedaan pendapat pasti ada dan secara langsung dapat menimbulkan konflik. Nah, bagaimana jika antar golongan dalam organisasi tersebut tidak bisa menurunkan egonya sehingga konflik tersebut bukannya segera teratasi, tetapi malah memperkeruh suasana, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Gimana nih, Prof? Ya, jadi tentu saja perbedaan individu ya, perbedaan individu dalam organisasi itu tentu banyak. Jadi kalau karena konflik itu ada, ya tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghindari konflik? Dengan diri sendiri aja bisa berkonflik, apalagi dengan orang lain gitu. Tadi sudah saya jelaskan, dengan pribadi sendiri aja, saya mau beli ini, uang saya nggak cukup, saya jadi stres juga ini, gimana caranya? Ya syukur-syukur kalau saya bisa mencari duit, atau mungkin orang tua mampu bisa membantu saya untuk membeli sepeda motor atau apa. Ya, kalau tidak, maka dia akan memacu terus ya. Nah, maka otomatis itu ada cara-cara bagaimana supaya bisa konflik itu bisa dikurangi. Jadi kalau tadi kita lihat kita stimulasi konflik, tidak terjadi konflik, kita dorong. Itu berarti kita menstimulasi. Tetapi kalau konflik itu sudah terjadi harus kita jaga. Gitu. Jadi kalau bagaimana supaya jangan menjadi konflik? Ya, kalau misalnya ini si A ini terlalu keras, tidak bisa mendengar, ya, dikasih masukan sama ketua juga nggak bisa, di dalam organisasi itu sendiri tidak mau didengar. Semua orang yang ada di dalam organisasi yang kita anggap berpengaruh, itu juga nggak bisa didengar. Ya kita carilah dari luar peran integrator. Ya, kita datangkan orang-orang yang berpengaruh di sana. Ya. Apakah itu bisa jadi gurunya yang paling berpengaruh, ataukah dosennya yang paling berpengaruh, ataukah mungkin orang tuanya yang paling berpengaruh, ya, atau mungkin ada teman dekatnya di luar sana yang bisa berpengaruh. Nah, itu bisa kita datangkan dan bisa memberikan dia masukan-masukan, ya, nasihat-nasihat. Maka dengan sendirinya dia pasti akan sadar, oh iya saya ini sepertinya salah, ini salah apa, ini salah jalur ini. Ya, itu. Jadi kita maksimalkan peran integrator ya. Kita mendorong terjadinya negosiasi. Ya, kita datangkan pihak ketiga, ataukah kemudian kita bisa rotasi-rotasi jabatan sehingga ya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sering terjadi di dalam organisasi. Memang kita apalagi yang muda-muda ini, mahasiswa-mahasiswa dalam organisasi kan kadang ngotot-ngototan nih, lu bisa apa sih? Gitu. Gua juga bisa kok. Gak ada yang mau kalah. Kalau nggak ada yang mau kalah, udah sama ketua juga nggak mau dengar. Ya, udah sama pembina juga nggak mau didengar. Ya, kalau di organisasi-organisasi besar di pemerintahan misalnya, di pemerintahan itu ada diktatornya, penguasa, peran penguasa. Lu nggak mau berhenti, gua bubarkan dua-duanya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan sekarang penguasanya juga kadang berhati-hati ya. Penguasanya mau bubarkan si A, mau bubarkan kelompok B, dia pikir wah nanti besok-besok saya calon dia nggak mau pilih lagi. Nah ini persoalan-persoalan yang tentu memiliki peran-peran dan masukan-masukan kontribusi bagi organisasi itu sendiri. Tapi yang jelas itu kita yang pertama kalau dia nggak mau dengar ya kita akan ada peran-peran integrator, pihak-pihak ketiga yang bisa kita datangkan supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kalau dia sudah menikah, ya mungkin istrinya bisa digunakan. Kalau saya ke mana-mana nggak mau dengar istrinya deh. Siapa tahu dia kebetulan apa itu ikatan suami takut istri. Ya, kan ada ya, nah, istilahnya apa itu? Ikatan suami takut istri. Ya. Jadi kalau kita harus berusaha mencari orang-orang dekatnya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang disegani, sehingga dalam menyelesaikan konflik, kalau dia nggak mau dengar, ya itu orang-orang itu yang bisa mengatasi problemnya dia. Saya kira itu ya, buat Mbak Anissa ya.
Mungkin masih ada yang lain, silakan. Baik, Gimana Pak. Mbak Anissa nih? Mohon, Pak. Gimana untuk Mbak Anissa? Jawaban dari Prof. Albert Albertus. Terima kasih Bapak sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nesa ya. Ya, kemudian ada penanya selanjutnya nih, Prof. Dari Mbak Emma Kartika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Emma Kartika dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Mungkin saat ini saya mau menanyakan 2 pertanyaan ya, Prof. Tadi sudah dijelaskan mengenai konsep dari konflik itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana bentuk nyata dari manajemen konflik yang bisa kita terapkan mulai dari diri sendiri sebelum kita terjun langsung pada sebuah organisasi? Mengingat apabila kita berorganisasi, kita dihadapkan dengan banyak sekali pemikiran yang mungkin tidak sepaham atau sependapat dengan kita. Nah, pertanyaan yang kedua, mengenai materi yang tadi pandangan interaksionis. Tadi dijelaskan bahwa konflik justru diperlukan untuk menciptakan tataran yang lebih optimal. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika konflik tersebut malah mengancam keutuhan dari organisasi? Apakah konflik tersebut masih menempati kedudukannya dalam pandangan interaksionis? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik ya, jadi memang kalau makanya tadi di awal-awal itu kita berharap karena tidak semua orang yang pertama mengetahui konflik, maka muncullah 3 pandangan itu. Termasuk saya dulu sebelum belajar tentang konflik, di dalam benak saya sama dengan Emma tadi. Nah, konflik itu merugikan. Konflik itu nggak ada deh baik-baiknya. Jadi itu dalam pandangan-pandangan yang tradisional, dalam pandangan tradisional. Tapi kalau di pandangan interaksionis, konflik harus dijaga. Konflik itu ya harus didorong ketika orang tidak berkonflik. Jadi berharap yang pertama pemimpin itu mengetahui atau mampu memanage konflik. Jadi dia harus tahu konflik. Kalau dia tidak tahu konflik, bagaimana menyelesaikannya? Nanti pandangannya seperti saya, jangan sampai terjadi konflik. Kita boleh berorganisasi, tapi jangan ada konflik. Tapi jeleknya ada. Ketika semua tidak mau berkonflik, orang jadi apatis, tidak berkompetisi. Ke kampus tidur aja deh. Ke KONI, santai aja deh. Nggak peduli amat kan, bodoh-bodoh amat. Gitu. Orang seperti di laut itu, kalau orang Ambon bilang lalamu, ya, rumput laut itu. Jadi kalau air pasang, di Semarang ada lautnya nggak? Ada ya. Jadi kalau orang di pinggir-pinggir laut itu tahu tuh, ada di rumput laut yang panjang gitu ya, di laut. Kalau air surut, dia di bawah menghadap ke laut. Gitu. Nanti kalau air pasang, dia kembali lagi menghadap ke darat. Gitu. Itu prinsip kita ketika kita tidak ada konflik, jadi manut. Gitu. Nah, ke kiri rame-rame, ke kanan rame-rame. Nggak peduli gitu, nggak ada yang kita takuti, nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang mengganggu kita, sehingga kita hidupnya apa adanya. Tapi kalau orang yang mengerti konflik, dia lihat situasinya seperti itu, berarti organisasinya apatis, organisasinya tidak berkembang, maka perlu dikorek-korek tuh, dikorek-korek supaya terjadi konflik, gitu. Bagaimana apa kita membuat supaya bisa berkonflik? Kita masukkan orang-orang baru yang, nah ini nih bisa bikin kacau di dalam nih, gitu. Tapi kalau dia sendiri kan seberapa mampu sih dia bikin kacau? Tapi paling tidak dia bisa mengganggu sedikit konsentrasi orang-orang di dalam sehingga tidak lagi apatis. Wah, ini ada orang baru nih,
Bisa jadi ini orang dekatnya bos ini. Ntar kita diam-diam dilaporkan lagi ke bos, kita bisa dipecat ini, bisa diorganisasi atau kita di rolling dalam jabatan. Nah, itu kondisi yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga kalau dalam pandangan interaksionis itu ya harus dipacu. Jadi ketika organisasi itu stagnan, tidak berkembang, apatis, ya, tidak ada kompetisi di sana, maka perlu kita desain konflik. Maka siapa yang bisa menjamin bahwa konflik di Papua itu tidak didesain? Siapa yang bisa menjamin bahwa konflik di Ambon itu tidak didesain? Atau siapa yang menjamin bahwa konflik di Aceh itu tidak didesain? Bisa saja, ya, bisa saja didesain. Kalau negara ini aman-aman saja, nggak ada kompetisinya, ya kita bikin yuk. Biar orang mulai pegang-pegang sedikit, ada fulusnya yang keluar, ada organisasinya yang jalan, semuanya itu bisa di-manage gitu. Jadi itulah yang terjadi. Tetapi kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, ya kita harus paham konflik. Kalau kita sudah paham konflik, kita harus pikir-pikir juga, wah, jangan-jangan ada yang mendesainnya. Kita harus hati-hati membaca situasi. Kita harus, ini saya tidak mau terlibat deh, karena pemahaman saya tentang konflik itu bisa jadi ini didesain. Jangan sampai di sini tiba-tiba ada DPMF atau mungkin mahasiswa terlibat untuk demo menurunkan rektor. Kan harus hati-hati tuh. Ini murni apa enggak ini? Ataukah ada yang mendesain? Bisa jadi, wah, siapa rivalnya rektor ya? Ya bisa jadi itu terjadi, atau juga sampai ke dekan, atau juga sampai ke ketua jurusan, ataukah di organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Di DPMF biasanya persaingan. Kemarin saya di kampus di Pati di Poka sana, kami tidak pernah tahu tentang pemilihan DPMF. Tiba-tiba yang dijagokan kalah. Ketika yang dijagokan kalah, mereka nggak ngambek di organisasi, justru datang ngamuk di dekanat, di kampus, marah, dekan marah, WD marah semua orang. Padahal kita ini nggak tahu asal-usulnya kayak apa. Gitu. Jadi kita paling tidak harus melihat situasi. Kalau kita sudah paham tentang konflik ini, bisa didesain, bisa diredakan, bisa didorong untuk menjadi konflik yang besar, maka kita pasti sudah akan sangat berhati-hati terkait dengan itu. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah hari ini, ya non Ema udah bisa tahu bahwa konflik itu bisa didesain, bisa diredakan, tapi juga bisa dibikin menjadi besar. Gitu. Ya, sama juga dengan api dan air. Gitu. Ketika konfliknya tinggi, kita pakai air, ya, perciki sedikit, pasti apinya turun. Disiram banyak, langsung mati apinya. Tapi kalau diperciki sedikit, mungkin apinya agak mereda-reda. Tapi kalau kembali dituangkan bensin, besar lagi. Nah, itu cara orang memanage konflik itu seperti itu. Oh, ini sedikit ini. Kalau sedikit kita dorong supaya taruh bensin sedikit, ya dia menyala. Sudah menyala, kita perciki air sedikit supaya dia jangan banyak juga. Kalau banyak langsung padam. Gitu. Nah, itu caranya orang memanage konflik. Oke, mulai hari ini mudah-mudahan setelah kuliah ini kita tidak polos-polos amat. Gitu. Dan pikir bahwa konflik itu terjadi aja gitu, nggak pernah didesain. Ada yang terjadi biasa saja, dan ada yang mungkin terjadi karena didesain. Maka ketika kita mulai mengerti tentang adanya manajemen konflik, kita juga pasti akan berpikir dua kali, oh ini bagaimana? Bertindak juga harus memilah-milah. Oh ya, saya harus mengambil posisi netral. Ataukah oh ini sudah waktunya saya harus membackup sehingga mendorong terjadinya konflik misalnya. Begitu. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Gimana nih Mbak Emma? Ada tanggapan atau sudah cukup dengan jawabannya Prof? Jawabannya sudah sangat memuaskan. Terima kasih Prof Albert atas jawabannya. Terima kasih Emma ya.
Ya, Prof. Terima kasih atas penyampaian dan sesi tanya jawabnya nih, Prof. Berhubung waktu perkuliahan hari ini sudah hampir habis, kita akan tutup nih, Prof. Ya. Baik, untuk semuanya, mari kita tutup acara perkuliahan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kemudian untuk penanya-penanya yang maaf belum bisa Prof jawab karena waktunya memang tidak memungkinkan. Mungkin bisa di lain waktu lagi ya, Prof ya. Boleh WA juga. Ya, ini boleh WA Prof Albert nih. Ini Prof bisa spill Ya. nomornya nih, Prof. Boleh, nanti bisa di 0812 9410 9400. Jadi bagi yang punya kasus atau mungkin menghadapi persoalan apakah di kampus, di keluarga atau di organisasi, ya silakanlah WA 0812 9410 9400. Baik, terima kasih, Prof. Ini khusus juga bagi mahasiswa-mahasiswa anak organisasi banget nih, ya, Prof. Yang sering terjadi konflik juga ini. Jadi anggap saya konflik itu hal yang biasa Iya. saja. Kita harus sadar mengenai konflik dengan baik ya, Prof ya. Tidak harus menganggap konflik itu negatif. Ya, betul. Nanti kalau konflik itu dianggap negatif terus, jadinya sama orang tua kita yang di kampung. Ya paling tidak mahasiswa punya pemikiran harus lebih kritis lah. Oh ini konflik ini bisa di-manage ini, bisa aja kita bikin supaya menjadi positif. Kita bumbui-bumbui dikit gitu ya. Ya, bumbui tapi kalau udah tinggi harus juga diredam juga. Ya. Baik, terima kasih ya Prof ya atas waktunya untuk perkuliahan hari ini. Kemudian sekian dari saya selaku pembawa acara pada perkuliahan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, salam sehat buat semua. Terima kasih ya, Bung Adi ya. Ya.